Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasak Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, itu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan untuk terus bisa melaksanakan ibadah. Sembari awak memohon semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membacakan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan, yang selalu kita kirimkan mendapat kelimpahan syafaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini sampailah kita kepada surah Al-An'am ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Shadaqallahul azim. Pada surat Al-An'am ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, wa huwa qul huwal qadiru. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, atas bahwa mengirim Allah, mendatangkan Allah atau mengutus Allah atasmu azab di atas kepalamu. Ayat azab yang datang dari atas. Au min tahti arjulikum, atau mengirimkan atau mendatangkan azab dari bawah kakimu. Aiko kembali lagi kepada soal keyakinan awak, kekuatan iman awak. Yakin awak, saya yakin itu bahwa Allah Ta'ala itu adalah Al-Qadir, Maha Kuasa, isim fa'il. Diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat. Ajan, aja tahu. Ana dia ajan, ana sampai, ana dia tahu. Huwal Qadir. Allah itu maha kuasa. Banyak orang si Qadir. Qadir itu adalah Allah yang berkuasa atas segalanya.
maduan dari dado menjadi ado. Kalau dalam kitab Dasuki, kitab Tauhid, salah satu dari 3 rukun akli itu adalah jaiz, di samping wajib dan mustahil. Jaiz itu boleh-boleh saja Allah mau menciptakan langit atau tidak, mengadakan surga atau tidak, menyembuhkan orang atau tidak, itu adalah sifat jaiznya Allah. Ini disuruh sampaian, alla ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Allah akan kirimkan azab dari atas. Jadi kan banyak dulu orang musyrik menyanyi Nabi Muhammad, memancang-mancang Nabi Muhammad. Kayo di sisi engkau perbendaharaan wahid, engkau bisa lomba kuaso amanyo mukjizat engkau. Ko ado beko tungki engkau membalah lawi gay. Ko bisa lo tungki ubah jadi ulah gay. Nyo karena dulu dalam kitab-kitab suci sebelum itu lah dapat lo deh mereka orang-orang Yahudi, Nasrani lah dulu ilmu yang mereka terima dari kitab-kitab terdahulu, dari 10 mushaf, kemudian 3 dari kitab suci yang sebelumnya. Karena dulu Nabi itu jumlahnya adalah 120 nabi. Rasul itu 305 orang. Yang dituliskan dalam Al-Quran 25 orang Rasul. Dalam 25 itu 5 yang ulul azmi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang utamanya tetap Nabi Muhammad, imam segala Rasul. Nah, Allah Maha Kuasa mengirimkan azab terhadap umat yang keringkang. Azab itu bisa saja didatangkan min fawqikum, dari atas. Di dalam tafsir dikatakan dari langit, seperti hujan batu. Jadi hujan batu dan kemudian suara petir kan terjadi kepada umat dari Nabi Saleh. Namanya adalah Samud. Karingkang, kaum Samud. Barang banyak tertulis dalam Al-Quran itu kaum Samud minta untuk gadang, keluar dari batu gadang untuk keluar untuk gadang untuk awit diminum air bandai kari air. Nah kan sudah untuk lo nanti yang muslim. Karingkangnya melawan ke Nabi Soleh. Menggeretak-geretak. Kau ado yu Tuhan kau berkuasa yolah. Anak kan kau ado kami go cuma buktikan. Dan langsung datang pati menggelegar petir. Hujan dari batu. Jadi azab ada yang berupa azab. Jadi mudah saja bagi Allah. Itu boleh-boleh saja, jaiz itu bagi Allah. Mau Allah kirimkan azab dari atas, dari langit, bagi yang keringkang dan mengeranda-erandaan itu, membangkang itu, bisa saja berupa hujan, hujannya bisa berupa air, bisa saja berupa batu, bisa saja berupa petir. Jadi potensial dari atas itu, kalau bahasa wahai, bisa saja yang dari atas itu ini akan menurunkan sesuatu yang tidak diinginkan manusia. Bisa berupa itu supaya sebagai teguran, peringatan bagi orang yang ingkar. Dewa ini kan ada yang punya hujan batu. Kan ada di daerah matu negara ada hujan batu, hujan karet, batu es, adu angin. Pokoknya yang dari atas ada hujan, ada petir, ada angin, hal itu dari atas. Kalau dalam doa ketika sholat duha,
Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Kalau ada rezeki dari langit, turunan kalau rezeki turunan tawar. Tapi bagi mereka yang ingkar, yang karingkan, sampaikan wahai Muhammad, bisa saja dari atas diturunkan azab, diberikan hukuman. Takatukulun, misalnya umat dari Nabi Lut, umat Nabi Lut itu kan perilaku mereka secara masif, perilaku homo, perilaku seks menyimpang. Lut itu artinya lewat. Lewat itu adalah menyukai sesama jenis. Itu daerahnya itu adalah di daerah kota Sodomi. Jadi Sodom itu adalah, Sodom itu nama kota, jadi perilaku Sodom. Perbatasan antara Israel dengan Yordania. Di situ kan banyak, kalau rasul-rasul itu kan banyak di kalangan-kalangan Bani Israel, keturunan dari jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi makanya berbagai macam kutukan, berbagai macam azab yang Allah turunkan dari langit supaya muncul kesadaran. Tapi umat saat itu mengeringkan-eringkan. Maka ditantang-tantang lo Nabi Muhammad bagus cara menjawabnya, bahwa dan manusia itu ketika diminta pembuktian kepada Nabi Muhammad, aku ini kau rasa jual buktikan, turunkanlah begini, datangkan juga lah begitu. Bukan mereka bertambah beriman, justru sebaliknya mereka semakin menjauh karena sifat membangkang tersebut. Jadi hati-hati bahwa potensi bencana, potensi musibah, potensi azab yang datang dari langit, semuanya tak lain dan tak bukan, memang ada kaitannya, korelasinya disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi berkorelasi itu perilaku manusia, perbuatan manusia, kemudian datangnya azab. Dan azab itu sendiri maka disuruh wattaqu fitnatan la tusibuna alladziina zalamu minkum khassah. Kan fitnah itu, azab itu, katakanlah bencana itu datangnya kadang-kadang menimpa banyak massal, berbentuk massal. Termasuk juga orang-orang yang di sekitar itu yang berimannya pun terimbas. Maka orang yang beriman mereka harus punya kepedulian untuk memberikan edukasi, memberikan peringatan, memberikan informasi, diajar umat. Takahan terjadi di kampung perilaku yang menggejala dan segala macamnya, itu memang harus ada yang tampil sebagai tokoh yang peduli. Tidak boleh ada yang abai, tidak boleh ada yang apatis, cuek. Kemudian Allah juga menurunkan azab min wa'au min tahti arjulikum. Ada yang tabusik dari bumi. Itu tumbuh yang bersifatnya top down itu dari atas. Dari atas dan turun ke bawah. Kemudian dari bawah ke atas tabusik ke atas. Di dalam tafsir dikatakan bisa saja dan di bawah itu kalkasfi. Bumi itu menelan. Ditelannya di bumi. Rumah kan banyak ini tuh bangunan-bangunan yang ditelan di bumi. Kemudian ada gempa, ada banjir, ada di bumi, ada longsor. Jadi semuanya adalah bisa berupa azab. Jadi kan ada 3 kategorinya. Bagi orang beriman, orang yang takwa, yang soleh, itu adalah sebagai ujian, meningkatkan, menaikkan kelasnya, ujian. Kemudian kategori yang kedua, takawa wa'ako masih, wa'ako ialah masuk kategori awak. Kadang masih ada jodoh salah, ada jodoh takatuan yang tidak elok, tak canggih jodoh yang tidak elok, takara jodoh yang elok, sampai wak rajin yoyo beribadah. Itu adalah sebagai teguran, peringatan.
Tapi bagi mereka yang kafir, yang ingkar, yang mendapatkan istidraj, dapatlah berupa hukuman, berupa azab bagi mereka. Gimana? Dari langit, kemudian dari bawah. Nah, azab itu bisa saja adalah longsor, ditelan. Kalau harta karun kan, ditelannya harta di bumi. Banyak ini kejadian-kejadian, ada banyak di TikTok. Ada tagaknya tuh, bolong di tanah itu. Jatuh yototo juga sih. Kan berbagai macam itu yang terjadi. Jadi itu adalah sebuah pesan yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan bahwa semuanya akan berpotensi terjadi. Bisa saja di situ disebutkan adalah ayyab'atsa 'alaikum 'azaban, berupa azab. Maka bagi kita yang beriman, jaga iman, hati-hati. Dan semuanya itu adalah huwal qadir, Allah yang kuasa. Tidak bisa lo mengendalikan manusia berikhtiar melakukan mitigasi, antisipasi pencegahan. Dijagalah kelestarian lingkungan, kemudian ramah terhadap lingkungan. Itu kan kekuasaan Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya otoritas. Suka-suka Allah lah, mau datangkan, mau tidak. Itu boleh-boleh saja, yakin awak itu adalah jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja. Bisa saja itu adalah berupa teguran, berupa ujian, dan berupa azab. Tergantung bagi masing-masing kategori tersebut. Azab yang sama, bentuk yang didatangkan yang sama, tapi cara meresponnya berbeda, tergantung kepada statusnya seperti apa. Apakah dia orang yang beriman, beramal soleh, atau orang yang fasik, atau memang orang yang kafir dan musyrik. Kan banyak kategori itu. Ada yang mukmin, muhsin, kemudian ada yang fasik, punya pengetahuan tapi belum mengerjakan, dan ada yang kafir, ada musyrik. Maka ikut teguran, maka dipakuai iman awak, dipermantap keyakinan awak, bahwa awak yakin seyakinnya semuanya datang dari Allah. Itu kuncinya di situ, dalam kaji pahamnya di situ. Semuanya adalah datang dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Semua yang terjadi itu adalah Masya Allahu kana. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Tidak ada bisa lo istilahnya awak mendikte itu adalah wewenang Allah. Menyegaan itu adalah Allah. Menggarian awak untuk beribadah, hati awak, jasad awak, visi awak Allah. Batin awak, jiwa awak kesadanya Allah. Untuk awak bisa paham agama, Allah yang menghendaki. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, itu diberikan pemahaman terhadap agama. Paham juga agama, tumbuh menjadi raso yang diaktualkan. Nabi Musa kok kan pernah lo sakit, kok kan ada dalam riwayatnya disebutkan. Nabi Musa ada sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Awak bahas sakit gigi. Wah, sakit gigi. Tapi dulu lagu mengejar daripada sakit hati. Ya biarlah sakit gigi. Berarti kan sakit gigi sakitnya loh itu. Sakit mana tuh? Nah, tapi kalau nang hatiku kan payah ubeh pak. Nah ubeh. Kalau Nabi Musa, memang banyak pembelajaran lo dari Nabi Musa, dari sikapnya yang direkam menjadi catatan-catatan. Apa beda aja Firaun ada sakit gigi, sakit gigi nado, sakit kepala nado. Oh sakit hati itu memang hatinya adalah tersumbe betul. Hatinya adalah kasih dan Firaun lo.
mencari anak orang lain aja jejuk apalagi lagi laki-laki dibunuh dan polisi dia kembalikan dengan orang jahiliyah. Jadi Nabi Musa walaupun ada di dalam kitab yang ada Syekh Al-Bantani yang Imam Nawawi Al-Bantani ada di dalam kitab itu menyebutkan ada lo yang menyebutkan bahwa Nabi Musa kok sakit gigi mendoa memohon ke Allah Ta'ala. Ya Allah, sakit gigi bu, tolonglah sembuhkan. Ada melalui wasilah tabib. Iyo kalau engkau sakit, melalui proses ikhtiarnya adalah kamu baru be adalah orang yang punya keahlian diajarkan itu namanya tabib atau dokter. Kalau bara mau baik kenyo, minta tolong mau baik kenyo, minta tolong dalam artian adalah melalui baik. Bahasa Musa kan bahasa takawakan arogannya itu kan saya ini kan rasul. Wah gadang, badan gadang, awak rasul masa meminta ubi lo kurang pula meminta ke engkau ya Allah, lah mendoa ke engkau lah karena sebenarnya benar. Iyo, tapi ada proses ikhtiarnya. Dan dokter itu tadi, tabib itu sendiri, punya pengetahuan, punya ilmu ambo dia mendatangkan. Allah juga yang berikan ilmu tentang kedokteran itu, tentang medis. Ialah nama orang sakit, ialah bayilah, ditamuilah tabib. Kira tabib itu UB adalah daun muka, daun ilalang daunnya dia daun di muka mahnya. Tolong biar daun ilalang tu je. Kemudian lakian ke gigi tu. Oso-osoan ke gigi tu. Ayolah di kerajuannya. Dan biar daun ilalang di muka tu dia sosok gigi cegah tadi. Awas senang nanti. Tapi ketika berikutnya sakit lo gigi kembalian. Dek Nabi Musa kalau tahu dek dah cemiang dia mentua pertamanya nak dulu mendoa Allah Taala leh. Kemudian dah dulu meminta katabib boleh. Alanya tahu nya lah nyo pai jalan so yang biak jala bela langsung lah nyo sosok ke gigi. Indah mau cegak-cegak tambah sakit na lain. Baru takana Tuhan. Ya Allah, ambo sakit gigi lo balik. Patang ko nampak nambo nan dokter tu tabib tu menyuruh hamba dunia lalang di buku mahnya. Kau bombi lu itu nama cegak lu lagi. Itu engkau langsung dia nak mencegah tu hamba. Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah, tapi melalui wasilah ada namanya tabib. Ada melalui alat alam itu kok. Daun-daun itulah. Jadi engkau kini mentang-mentanglah tahu nak dulu makam kau tentang itu atau langsung tidak. Baru di situ paham awal. Jadi yang menyembuhkan itu Allah, tapi melalui sebuah proses dan ikhtiar. Aku kaji ke Huwal Qadir, Allah yang kuasa. Dan namanya melalui awal-awal. Jadi makanya itulah namanya jais. Kan AUB contoh ada BA disuruh ada dokter, wah makan itu cegah wae. Tapi itu kan dak UB itu setiap sakit kepala cegah dak langsung lah. Ndak do langsung dak UB itu mencegah. Tapi melalui UB itu ikhtiarnya Allah datangkan kesembuhan. Kadang-kadang orang nak UB itu seloboknya dia dokter lah cegahnya sendiri. Sugesti dia lah sembuh dia perasaan. Ada orang dah datang ke guru aja dia ambil je kepala tu je lah segala. Tapi orang perilaku yang salah. Boleh cegah kalau ada guru tu dan dia cegah. Tidak iyo nak mencegah. Ayo santiang aja. Contohnya kalau ada datang ke contohnya kamu datang minta taguan lari taguan
cegak tetangguan tadi punya itu wasilah. Jangan lo dikecek itu untuk mencegah tentang Allah. Di situ rahasia, di situ kunci. Jadi makanya Allah mendatangkan azab dari langit, dari atas dan dari bawah. Itu adalah kuasanya Allah, otoritasnya Allah. Bisa saja orang nanya elok-elok saja, dapet lo diberikan Allah, katakan musibah atau bencana. Tapi itu adalah berupa ujian. Takkan Nabi Ayub tidak manga-manga bayi badai dia kerajuannya, bayi badah tapi dapat bini aja, anak banyak, sawah lawe, ladang lawe, taranak banyak, taranak gapur, kemudian ladangnya banyak, kemudian panennya banyak. Kan ada orang nan iri, langsung sakit hati sekali pilih jelia. Pilih kok jejoknya menjelia orang yo kayo yo gagah yo cukup deh raja lo badai. Kecil anak kini sirik lah, sirik. Ada juga orang dan sirik gitu. Jangan kasado salah dia awaknya. Kadang-kadang anak terjadi dia awak itu bisa berupa ujian. Awak ini lo aja pak, tidak mengamang dia bisa difitnah awak, bisa dituduh awak. Itu kan iblis kan merekayasa ya. Membet daftar rekayasa nado kalau apa kok Ayub kok gaya ini gitu. Aku kok hilangan anak asli, hilangan ratu asli. Abihan kasar. Nah, bagi Ayub ditarik beribadah itu ujian. Itu adalah Allah Ta'ala sedang memberikan semua musibah itu bahas satu sedewan. Nah, itulah ya. Kemudian berikutnya Allah juga mengatakan au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'di. Allah juga menggabungkan kamu, mengumpulkan kamu dalam bentuk kelompok-kelompok yang berbeda kepentingannya. Dan kemudian Allah merasakan sebahagian di antara kamu akan kesakitan yang sebagian. Artinya suatu kelompok menyakiti yang kelompok lain. Itu Allah juga yang menentukan semuanya. Berpotensi dalam bentuk tadi adonan di atas, adonan di bawah. Kemudian kini dalam bentuk tengah-tengah manusia Pak. Allah datangkan berbagai macam ujian dari manusia itu sendiri. Berkumpul tandu awak banyak, adu-adu je lah. Adu-adu terjadi, bacangkah lah, batangkah lah, bermusuh-musuhan lah, parang lah. Itu juga adalah berupa ujian, berupa teguran. Di antara awak lah semakinlah banyak awak kapal luwe, rambutnya dan samu hitamnya. Panganai berbeda-beda, cie ke semua, cie ke kita, cie ke atas, cie ke bawah, cie ke semua, cie ke kita, berbeda-beda. Berbeda-beda aspirasi, berbeda-beda pandang PE, dan kecil kuinyo dan berhak, kecil kuinyo dan santiang, dan kecil ladunya dan pedih, dan kecil garamnya masih, dan kecil gulunya dan manis, kecil alay, kecil kuning, dan kuniang. Jadi semuanya basi karet. Itu juga potensi bahwa Allah memberikan penciptaan seperti itu tanpa banyak. Ya, berbeda-beda. Pengenai itulah anak dari Nabi Adam, Qabil dan Habil. Baca kain muncul bini. Jadi memang ada iblis yang selalu membisik-bisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia gili-gili dia tapi dia suat-suat terjadi kipik-kipik. Terjadilah konflik. Itu dan baca kak kok memang realitasnya tak kaki. Dan heboh bertangkak ini kalau bicara masalah paparan itu juga diuji oleh Allah Ta'ala yang terkadang. Ba'a membangun kebersamaan. Dengan perbedaan, apakah perbedaan itu akan membuat perpecahan?
Atau justru perbedaan itu adalah sebuah potensi yang dikelola dengan baik. Asiana bisa berhasil dengan keberagaman. Bahwa orang Indonesia kok beragam-ragam, budaya berbeda-beda, kemudian bahasa berbeda-beda, kebiasaan berbeda-beda, suara cara mengecek berbeda-beda, adonan kari, adonan lembut, termasuk orang Pariaman itu karena yang masuk kategori nak kari, suara kari waktu yang mana, awaknya tak orang Pilawi kan, awak orang lupa kalau tanda-tanda dulu ya. Jadi makanya menjadi pembelajaran, sampaikan itu wahai Muhammad, bahwa di antara kamu itu akan ada berkelompok-kelompok. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna khalaqnakum, tuh Allah menjadikan, sungguhnya kami menjadikan kamu, ada laki-laki, ada manusia, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa. Idealnya adalah perbedaan itu bukan membawa pisah, bukan membawa pecah, bukan membawa batangka, bukan membawa ibu. Hendaknya adalah bisa bekerja sama, saling mengenali, saling bertaaruf, saling berkolaborasi, saling menguatkan, gitu seharusnya. Tapi di dalam surah Al-An'am ayat 65 Allah mengatakan, digabungkan kamu, dicampurkan kamu berbagai macam kelompok. Ada keturunan Ham, ada keturunan Syam, ada keturunan dari Yabis, dari anak-anak Nabi Nuh. Nabi Nuh umatnya dapat hukuman, yaitu air banjir gadang salamu sampai puluh hari, sampai puluh malam. Abih kasadwe, tinggal yang tersisa adalah nama yang dibawa deh Nabi Nuh. Banyak kasadwe 80. Ada yang menyebut 79. Junan naya itu dan dianggap itu dan berpasang-pasang sekitar 78 tambah Nabi Nuh. Begitu dalam beberapa riwayat menyebutkan. Jadi memang banyak ujian dan di situ menjadi pembelajaran. Contoh Nabi Yusuf di kota Mesir. Jadi kan banyak terjadi di beberapa tempat peristiwanya. Nabi Yusuf yang dibuang oleh kakaknya kemudian menjadi orang penting di istana. Beliau bisa mentakwilkan mimpi. Kabau nang gapuh dimakan di kabau nang kuih 7 tahun. Iko menggambarkan kehebatan dari Nabi Yusuf itu adalah dia punya kemampuan takwil. Orang ini takwil itu analisis, prediksi bahwa akan terjadi nanti masa paceklik, masa krisis selama 7 tahun. Maka perlu dipersiapkan ketahanan pangan. Jadi kalau kini Presiden menyebut soal ketahanan pangan, barajakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah mengantisipasi itu dalam 7 tahun berikutnya. Ya berartilah disiapkan semua. Ayo itu nanti jadi. Berimbaslah ke keluarga beliau sendiri. Di sini nantilah forum terjadi, mereka bertemu, reunian. Anak-anak Nabi Yakub yang sebelumnya adalah menyakiti Nabi Yusuf pada saat paceklik krisis. Pada saat krisis ekonomi itu ya bertemulah dengan Nabi Yusuf. Itu peristiwa yang dituliskan dalam Al-Quran. Itu banyak digambarkan. Sama-sama Nabi Muhammad juga ada peristiwa di negeri Syam. Mewabah penyakit. Penyakit tahun, apa nama penyakit? Jadi sekian lama penyakit seperti itu mewabah, mengejala. Maka ada strategi yang dibuat oleh Nabi Muhammad tak kawat terjadi namanya COVID. Kan pernah terjadi dengan COVID, ada namanya SPP itu. Tidak boleh keluar, terjadilah semacam
karantina itu, di karantina dan terendus, itulah dosa sama Rasulullah SAW. Jadi makanya semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Dan awak sama manusia beragam-ragam, berpotensi pula terjadinya konflik. Mungkin satu yang klaimnya hebat melakukan kesalahan fatal, membunuh, memerangi, dan lain sebagainya. Itulah realitasnya. Maka orang Indonesia berkomitmen ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian. Karena memang potensi perperangan itu selalu ada. Itu ada dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang nalai membaca Al-Quran, wawasannya akan semakin luas. Karena ceritanya, penjelasannya itu cukup komprehensif, cukup luas. Termasuk pengetahuan tentang perilaku manusia, katikonya lah banyak. Itu lah adu lo mau kaibuk. Lah mandapik lo mau kehilangan, dia dibagi samoratunya jadi masalah lo. Dia kalau ada nama rasul, ada yang lebih rajin bakaraju, ada yang tu bako sambo je. Makonan sosialis tu nak lebih sana. Sosialisnya bagi ratu je kasa dua je. Kau rajin karaju, kau lalu mencilu je bagi ratu je tu tak mungkin. Maka disuruh secara bakaraju, rajin bakaraju, dapat karunia Allah Ta'ala banyak, maka di dalam harta mereka wajib belum mengeluarkan zakatnya. Jadi disebutkan dulu memang ada turun hadis, jadi di dalam tafsir juga dikatakan penjelasan bahwa memang ada berbagai macam yang terjadi hubungan antar manusia, interaksi manusia yang berpotensi satu kelompok menyakiti kelompok yang lain. Ia akan menindas nama Rasulullah, yang menindas nama. Begitulah kecenderungan perilaku manusia yang berkuasa dengan kekuasaannya, kemudian menindas orang lain tidak berkuasa. Jadi tidak berkuasa berpotensi berperilaku semena-mena kalau tidak ada dilandaskan beriman. Dek karena merasu kaca langgan-langgan, kaca bakti berhenti, bisa saja itu akan terjadi tindakan semena-mena. Maka dikatakan a'udzu biwajhika. Jadi aku berlindung dengan wajah Engkau ya Allah, supaya jangan sampai itu terjadi kawak, dan sampai itu terjadi kakampowa di daerah wa dan negara wa. Unzur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Kata Allah, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka berulang-ulang kali ayat-ayat kami sebagai dalil atas kekuasaan kami. Sekian kali diulang-ulang supaya la'allahum yafqahun, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Bangko alam tak kambang jadi guru kan disuruh caliak. Tolong perhatikan, caliaklah, jadikan pembelajaran. Sekian kali kami ulang-ulang, kami jelaskan itu ayat-ayat kami. Itu menunjukkan atas kekuasaan kami, Allah yang Maha Kuasa. Supaya la'allahum yafqahun, agar mereka paham, faqih mereka, mengerti mereka, mengetahui mereka. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Dan dia awak ko sadoi nando kono zong aja. Dak do akan panggaan dewa. Orang kuat bana kini ini sendiri juga akan berubah menjadi lemah. Kok kayo saja di panggaan, kadang-kadang ternyata dalam waktu yang sesaat bisa berubah sebaliknya anjlok. Terjun payung, jatuh tapai. Semuanya adalah Allah yang berkuasa. Awak tidak akan dapat apa-apa kalau seandainya tidak Allah berikan. Adanya awak karena diadakannya oleh Allah. Berkuasanya awak karena ada kudrat Allah. Berkehendaknya awak karena ada iradat Allah. Mendengar awak, melihat awak, dan bisa hidup, semuanya adalah atas izin Allah. Maka ayat ini menegaskan tentang keyakinan awak
supaya awak yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kecuali hanya Allah. Di duluan paham la ilaha illallah. Jadi kuncinya di situ, dinafikan dan diawak, dilenyapkan diawak, dihilangkan dan diawak, dan ado dan diawak. Dan ado hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau latakan tu lalu duduk paham awak, berarti lah kue iman awak. Karena kue iman awak itu kan tidak hanya sebatas sebuah pengetahuan, tapi adalah keyakinan. Sebuah keyakinan yang itulah yang membawakan kepada gerakan awal. Tasdiku bil qalbi. Tasdiku bil qalbi itu adalah wa benarkan dengan hati awal, wa ucapkan, wa ikrarkan dengan lidah, wa amal bil arkan. Wujud nyatanya itu adalah dalam tindakan awal, sebuah keyakinan awal. Yakin awal Allah yang maha kuasa, huwal qadir, Allah yang berkuasa. Dicontoh di calian ke alam, dijadikan berbagai macam peristiwa dari atas, dari bawah, kemudian dalam pergaulan manusia, diulang-ulang di Allah Ta'ala supaya manusia bisa ambil pelajaran, bisa ambil yang tibar, supaya bisa paham, bisa mengerti. Apa yang ada di sisi awak semuanya akan panah, semuanya akan lenyap. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqil aqmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.